Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam subuhan, salam 5 waktu. Pikir subuhan pada subuh hari ini tanggal 30 Agustus 2022. Nah, untuk sholat subuh berjamaah bertempat di Langgar Darussalah di Urup RT 18. Sampai keluar jemaahnya, sampai keluar jemaahnya. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum.
melaksanakan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan hingga yaumul kiamat. Di sini untuk mewakili kawan-kawan komunitas Jaga Subuhan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus Langgar Darussalam yang sudah memberi berkat untuk kami di melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di sini perlu kami sampaikan komunitas Jaga Subuhan yaitu salah satu komunitas pecinta sholat subuh, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kawan-kawan yang dulunya susah bangun untuk sholat subuh, adanya Jaga Subuhan, mudah-mudahan kita sebarkan istiqamah. Amin. Bisa melaksanakan subuh berjamaah selamanya sampai akhir. Nah, jadi luar biasa yang Jaga Subuhan ini, yaitu di dalamnya kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, terus diisi dengan tausiah dan terjadi silaturahmi di sini. Yang dulunya kita ada bapak Tuhan dan berharap adanya Jaga Subuhan bertambah banyak awalnya. Nah, itu salah satunya naik asalnya ada bapak Tuhan jadi bapak Tuhan kita. Nah, itu artinya luar biasa Jaga Subuhan. Dan salah satunya kita mendapatkan ilmu diisi dengan tausiah. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita dan mendapat berkah dari kita. Nah, mudah-mudahan yang hadir keberkahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, mudah-mudahan kita berkah hidup berkah Allah di surganya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Ada yang lebar, mohon maaf ada salah-salah kata dalam penyampaian. Allah Taala wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'u wal intifa'u wal ifada wal istifada wal hisala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'a ila al-huda wa dalalati ila al-khair ibtiwa wajhillah wa qurbihi wa thawabihi. Amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Langgar Darussalam dan kepada semua komunitas Baikul Subuhan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqamah di dalam menjalankan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih menerangi hati kita dengan cahaya Islam dan iman, sehingga kita bisa melakukan daripada perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati kanat lahum mi'atu ajri syahid." Orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Nabi Muhammad, yang dimana orang lain sudah tidak banyak mi'atu ajri syahid, maka pahala yang ia dapatkan seperti halnya mati perang di dalam menjalankan agama Allah, membunuh orang 100 mati syahid. Itu yang didapatkan bagi orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di riwayat lain Nabi Muhammad menyebutkan man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang menghidupkan sunnahku, orang tersebut mencintaiku, kata Nabi Muhammad. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mencintaiku, maka ia tersebut bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir di sini kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim alaihi. Kita diakui insyaallah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana khairul mukafin fa in ahsana ahadukum ila ahadin wa lam yukafihu fa ana mukafiuhu yaumal qiyamah. Nabi Muhammad bersabda, tersebut berbuat baik kepada orang lain, namun orang lain itu tidak membalasnya dengan kebaikan yang kalian lakukan, fa ana mukafiuhu yaumal qiyamah. Jangan risau, kata Nabi Muhammad, saya yang bakalan membalas budimu, jasamu di hari kiamat. Itu kalau kita berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita berbuat baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mungkin kita pulang dengan tangan hampa? Tidak mungkin. Kita pasti pulang dengan cahaya iman kita, dengan cahaya Islam kita, dari langgar ke langgar, dari masjid ke masjid. Karena kata para ulama bersabda, atharut ta'ah nurun, bekas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fadilah-fadilah ilmu itu sangatlah agung. Kita setiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap hari meminta kebaikan di dunia, meminta kebaikan di akhirat. Imam Hasan Al-Bisri menafsirkan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan di dunia itu, kata Imam Hasan Al-Basri, dengan ilmu. Wa fil akhirati hasanah. Hasanah di akhirat adalah dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu kita mengambil kesimpulan bahwasanya bila mana kita menginginkan kebaikan di dunia, tidak ada cara lain, caranya dengan menimba ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengetahui tata caranya, dengan mengetahui ilmu tersebut, kita diantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Dulu Nabi Sulaiman disilahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memilih antara dunia dan ilmu. Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dunia dan ilmu. Karena ketika kita tidak mengetahui daripada ilmu-ilmu dunia tersebut, dunia itu mengantarkan kita ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia yang kita dapatkan kalau kita tidak mendapatkan ilmunya, dunia itu semakin membuat kita takabur, semakin menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena hakikatnya ilmu itu Bapak dan Ibu, semakin kita bertambahnya ilmu, seharusnya kita harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh para ulama, al-ilmu khasyah. Ilmu itu menambahkan kita ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tertipu dengan ilmu, karena sekarang banyak orang yang berilmu namun mereka tertipu dengan ilmunya. Ilmu membuat mereka takabur, ilmu membuat mereka sombong, ilmu mereka itu yang mereka dapatkan tidak bermanfaat, mengantarkan ia ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita mendapatkan ilmu, jadikan ilmu yang kita dapatkan itu kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita mempunyai ilmu tanpa ada adab di dalam diri kita, maka percuma ilmu kita Bapak dan Ibu. Karena yang namanya adab, tingkah laku yang baik daripada kita itu di atasnya ilmu. Al-adab fawqal ilmi. Adab etika yang bagus itu di atasnya ilmu. Jadi bila mana kita mempunyai ilmu, tambahkan adab kita kepada orang di sekeliling kita itu tambah baik kepada anak istri kita, tambah baik kepada saudara kita. Ilmu ini Bapak dan Ibu menjaga kita daripada dunia, kata Sayyidina Ali. Kalau dunia kita yang menjaganya, kita mempunyai harta, otomatis kita yang menjaga harta. Kalau kita mempunyai ilmu, yang menjaga kita siapa? Ilmu kita. Itu adalah sebuah fadilahnya orang yang mempunyai ilmu. Dan orang nanti di hari kiamat, antara orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu itu derajatnya lebih tinggi orang yang mempunyai ilmu. Derajatnya 700 kali lipat lebih tinggi orang yang mempunyai ilmu. Di antara dua derajat, perjalanannya 500 tahun. Insya Allah semua yang hadir di sini dikumpulkan oleh Allah bersama alim ulama, bersama salihin, bersama anbiya, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Bapak dan Ibu, orang mencari ilmu itu diuji oleh gurunya. Kalau sekarang kita kalau mondok atau belajar kan sama gurunya tidak diuji, dipersilahkan. Karena kenapa? Guru-guru kita tahu kalau iman kita itu tidak kuat. Kalau imam terdahulu, ulama-ulama yang ada di Tarim seperti Syekh Abu Bakar bin Salim itu ketika menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala oleh gurunya diuji. Beliau Syekh Abu Bakar bin Salim mempunyai guru namanya Syekh Ma'ruf Bajamal. Perjalanan dari kota Tarim ke kota Syekh Ma'ruf Bajamal ini kalau pakai sepeda motor sekarang sekitar 1,5 jam. Bayangkan kalau pakai kaki mungkin dari sini seperti ke Amontai sekitar 2 jaman seperti itu. Setiap hari berjalan, setiap hari dari kota Inat ke kota Shibam itu jalan kaki. Cuman ketika sampai di kota gurunya, di rumah gurunya tidak dibukain pintu. Berjalan setiap hari, 10 hari tidak dibukain pintu. Tetap berjalan lagi, pulang lagi. Sampai 40 hari baru dibukain pintu oleh gurunya. Dicoba oleh gurunya. Murid tersebut betul-betul mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Ada juga ulama namanya Syekh Umar Bamakhramah. Syekh Umar Bamakhramah ini mempunyai guru, diuji juga oleh gurunya. Ketika ia mendatangi gurunya, kata gurunya, kalau kamu mau menjadi muridku, lemparkan badan kamu dari atas gunung sana.
Karena keyakinan yang tinggi terhadap gurunya, naik ke atas gunung beneran, melemparkan dari dirinya dari atas gunung. Tidak apa-apa, kata Syekh Umar bin Makhramah, kata para ulama, Syekh Umar bin Makhramah ini jatuhnya seperti di atas kasur. Ditanya setelah menjatuhkan dirinya dari atas gunung oleh gurunya, ditanya, kamu tadi menjatuhkan dirinya dari atas gunung dengan keadaan mata terpejam atau melihat? Dengan keadaan mata terpejam guruku, kata Syekh Umar bin Makhramah. Kata gurunya, tidak lulus kamu, tidak lulus. Kalau kamu mau menjadi muridku, lemparkan lagi dengan keadaan mata yang terlihat, katanya. Bayangkan, dari atas gunung melemparkan dirinya dengan keadaan mata yang melihat. Akhirnya Syekh Umar bin Makhramah ini naik lagi ke atas gunung, melemparkan dirinya dengan keadaan mata yang terbuka. Dengan keyakinan yang tinggi, Syekh Umar bin Makhramah ini tidak apa-apa. Akhirnya diterimalah oleh sang guru. Seperti itu. Kalau orang terdahulu mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, diuji terdahulu. Ada juga ulama yang namanya Habib Ali bin Abdullah As-Segaf, mempunyai guru Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus kalau tidak salah. Beliau sama-sama di kota Tarim, cuman gurunya pindah ke India. Habib Ali bin Abdullah As-Segaf ini mencarilah gurunya ke India. Akhirnya ketika sampai di India, oleh gurunya dari lantai 2 disiram dengan comberan. Mau menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bayangkan di depan pintunya disiram dengan comberan. Diuji oleh gurunya. Cuman mereka semua tidak patah semangat dengan ujian gurunya. Karena kenapa? Karena mereka semua mau mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini kata Imam Syafi'i, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Semakin kita banyak ilmu, semakin bercahaya hati kita. Cuman yang lebih penting lagi, sebelum kita mencari ilmu, kita bersihkan hati kita. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya. Cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan kita mempunyai gelas. Gelas tersebut ada kotoran di dalamnya, sama seperti kita ada kotoran maksiat, dosa-dosa kita. Lalu kita tuangkan gelas tersebut dengan air putih. Apakah air putih yang dimasukkan ke dalam gelas murni air putih dikatakan air yang bisa diminum? Tidak. Begitu juga ilmu kita yang dimasukkan ke hati kita penuh dengan dosa, apakah menjadi ilmu yang bermanfaat? Tidak. Sebelumnya bersihkan hati kita, bersihkan niat-niat kita, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cahaya, menghilangkan kebodohan kita, agar supaya Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kita. Ilmu ini sangat agung Bapak dan Ibu. Ulama berkata, andaikan ilmu ini ada gambarannya, maka ilmu ini lebih indah daripada matahari, lebih indah daripada rembulan. Saking mulianya ilmu. Cuman ilmu seperti apa yang bisa membuat kita manfaat? Ilmu seperti apa yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah semua ilmu? Tidak. Ada beberapa ilmu yang bisa mengantarkan kita, kedudukan kita itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Ilmu yang membuat diri kita takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang ilmu-ilmu yang setiap kita mempelajarinya menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda ilmu itu bermanfaat atau tidak, ilmu itu lebih
mendekatkan kita kepada Allah. Tanda ilmu yang tidak bermanfaat, ilmunya menyebabkan ia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang lebih penting lagi, saat kita mencari ilmu, kita harus beradab terhadap guru kita. Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi kalau tidak salah, ia mengumpamakan orang yang mencari ilmu itu terhadap gurunya seperti halnya mayit di antara orang yang memandikan, tidak bergerak sama sekali. Seperti itu adab-adabnya orang yang mencari ilmu. Dan juga dulu para sahabat ketika menimba ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan, kata para ulama, andaikan ada burung mendekat kepada sahabat, burung itu tidak bakalan lari. Saking sahabat saat menimba ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beradab. Ketika kita tidak beradab kepada guru kita, ilmu yang kita dapatkan tidak bakalan bermanfaat. Nah, juga ilmu yang paling diwajibkan untuk dicari kepada kita semua apa? Ilmu kita tentang sholat, ilmu kita tentang wudu. Karena kita setiap hari diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sholat. Bila mana kita tidak mengetahui daripada ilmu sholat, ilmu wudu, ibadah amal kita itu tidak diterima oleh Allah. Karena kita tidak tahu mana yang membatalkan sholat, mana yang tidak. Dan juga saat kita mengambil wudu, kita harus tahu tata caranya. Orang tersebut saat ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan cuma sekadar sholat, mereka harus khusyuk. Kalau kita menginginkan kekhusyuan di dalam sholat, perhatikan kita khusyuk apa tidak saat kita mengambil wudu. Karena kekhusyuan kita di dalam mengambil wudu itu mengantarkan kita juga khusyuk di dalam sholat. Nah, ketika kita sekarang mau mengambil wudhu sebelum sholat, hadirkan niat di dalam diri kita mengambil wudhu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu ketika kita sholat, insya Allah kita bisa khusyuk sepenuhnya di dalam sholat. Insya Allah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan dengan para alim ulama, dikumpulkan dengan para sahabat, dikumpulkan dengan para syuhada, dikumpulkan dengan para ulama aulia-aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga yang kita dapatkan hari ini bisa menerangi hati kita, bisa membuat hati kita lebih bersih, sehingga yang kita bawa kita berikan kepada anak kita, berikan kepada tetangga kita, semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pagi hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal Salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli
عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل 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 عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا رب صل عليه وسلم حبيب الله منكم أقبل يا كريم. Himbauan kepada kita semua di Bekar Subuhan dan kepada antum-antum semua yang belum bergabung di Bekar Subuhan ini agar supaya menghidupkan ibadah kita sholat 5 waktu di langgar dan di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih penting lagi saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh guru kami Al-Habib Umar, man kana aktsaru adaban aktsaru kurban. Orang yang paling banyak beradab, orang tersebut lebih dekat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan beradab kita, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah mendekatkan diri kita kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baikal subuhan, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Takbir. Allahu Akbar. Amin.